Bab 5. Good Corporate Governance. Latar belakang munculnya GCG. Bermula dari runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis ini makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu atau sektor swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melebihi batas-batas suatu negara. Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan-perusahaan raksasa ini bahkan mampu mempengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem input, proses, output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan atau stakeholders, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi tercapainya tujuan perusahaan. Adapun penjelasan mengenai Good Corporate Governance. Yang pertama, ada Cadbury Committee of United Kingdom. Cadbury Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI. Pengertian Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom yang kalau diterjemahkan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Lalu yang ketiga ada menurut Sukrisno Agus, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan GCG dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator atau pemerintah dalam membangun framework bagi penerapan Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip dasar penerapan Good Corporate Governance yang dikemukakan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Fairness atau perlakuan yang setara merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Yang kedua, transparansi atau transparansi. Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan. Lalu yang ketiga ada accountability atau akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan atau financial statement yang dapat dipercaya. Lalu yang keempat, responsibility atau prinsip tanggung jawab. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh UBLI dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan.
Lalu yang kelima ada independensi atau kemandirian. Sebagai tambahan prinsip dalam pengelolaan BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip pengelolaan yang sehat. Lalu yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi oblik pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Manfaat GCG. Penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Jager DKK mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu yang pertama, para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Ini merupakan berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Lalu yang ketiga, internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak berubah. Yang kelima, secara teori, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu manfaat yang kedua menurut Mas Ahmad Daniri. GCG jika diterapkan dapat memberikan manfaat secara konsisten dan efektif, antara lain mengurangi agency cost, mengurangi biaya modal, meningkatkan nilai saham, dan menciptakan dukungan pada para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang timbul perusahaan. GCG dan hukum perseorangan di Indonesia. Definisi perseroan terbatas menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasar perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal pas dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan hukum pergantian kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia yang didasarkan atas hukum-hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran hukum dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Organ khusus dalam penerapan GCG yaitu ada 4. Yang pertama, komisaris independen, kedua, direktur independen, ketiga, komite audit, dan yang terakhir, sekretaris perusahaan. Komisaris direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan. Anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suatu para pemegang saham kedua. Komisaris dan direktur perusahaan independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian hukum lonal yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Komite audit. Komite audit mempunyai fungsi dalam pelaksanaan tugasnya, mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, lalu menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, lalu meningkatkan efektivitas fungsi internal audit atau SP maupun external audit.
Serta yang keempat, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau liaison officer yang tahu semacam public relations atau investor relations antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. GCG dalam badan usaha milik negara. Berdasarkan peraturan yang ada, dapat dibedakan 3 jenis bentuk hukum BUMN, yaitu Persero, Perum, dan Perjan. JAG mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Contohnya pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4, yaitu yang pertama memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Lalu yang ketiga, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Dan yang terakhir, menyukseskan program privatisasi. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang (HOKU) diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga penunjang pasar modal, antara lain Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Clearing, Investor, Akuntan Publik, dan terakhir konsultan hukum. GCG Perbankan di Indonesia. Menyadari tata kelola perbankan di masih lemah dalam upaya melatih kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 8/4 PBI 2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang yang pertama, prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Yang kedua, tujuan implementasi GCE minimal untuk merealisasikan kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kelengkapan dan implementasi tugas komite, kinerja ketaan, implementasi manajemen risiko, ketentuan dalam pihak-pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, rencana strategi bank, dan transparansi kondisi keuangan. Lalu minimal merealisasikan juga jumlah komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris, jumlah komposisi, kriteria, dan independensasi Dewan Direksi, lalu komite, ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal, implementasi manajemen risiko, ketentuan dana, rencana strategis bank, aspek transparansi kondisi bank, konflik kepentingan dan pelaporan internal, laporan dan asesmen implementasi GCG, implementasi GCG di cabang luar negeri, sanksi-sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan kasus good corporate governance. Yang saya temukan di internet salah satunya itu tentang kurangnya GCG ini bisa menyebabkan maraknya kasus asuransi. Iya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menyatakan maraknya berbagai kasus di perusahaan asuransi belakangan ini disebabkan karena beberapa perusahaan tidak menjalankan tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang dengan baik. Direktur Pengawasan OJK, Supriyono, menjelaskan regulator sangat menekankan kepentingan penerapan tata kelola perusahaan yang baik karena ini menjadi tonggak yang penting bagi perusahaan menjalankan bisnis. Hal ini diperkuat dengan peraturan OJK sejak tahun 2014 mengenai pentingnya implementasi GCG ini dan kemudian diperbarui pada 2016 dan terakhir 2019.
Banyak perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Namun, apabila perusahaan tersebut memiliki akar yang kuat dalam hal GCG yang baik, perusahaan masih dapat bertahan dan menghasilkan berbagai produk asuransi yang berkualitas. Lebih lanjut, dijelaskan Supriyono, penerapan GCG ini perlu komitmen berbagai pemangku kepentingan. Salah satu yang ditekankan ialah peran komisaris dan direksi yang harus lebih berfungsi lebih optimal lagi. Selain itu, berbagai aspek juga harus diperkuat seperti manajemen risiko, pengendalian internal, hingga berbagai rencana strategis perusahaan ke depan.